Halo semua, happy weekend. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa aktivitas atau hal-hal yang dapat kalian lakukan di rumah untuk memberikan sense of peace and calm. Kalau misalnya kalian lihat video-videoku sebelumnya, itu memang saya banyak sharing tentang hal-hal yang saya lakukan. Tetapi khusus untuk video kali ini saya akan recap semua yang sudah saya lakukan selama working from home ini, dan saya harap ini juga bisa memberikan inspirasi buat kalian. Nah, yang pertama yang biasanya saya lakukan di pagi hari itu untuk memberikan semangat, mengklirkan pikiran, itu saya biasanya membuka jendela, kemudian menghirup udara pagi. Saya benar-benar duduk menghadap ke jendela, dan biasanya saya duduk just do some kind of like a simple breathing exercise. Jadi tarik nafas dalam, dihembuskan, seperti itu. Jadi itu kayak bisa nge-relieve all the stress, dan juga do some kind of like stretching. Kalau misalnya kalian suka yoga, it will be great. Tapi kalau misalnya stretching, it's totally fine. Terus yang kedua yang biasanya saya lakukan adalah sejak bulan lalu saya memulai gardening. Jadi gardening ini saya pakai model hidroponik karena saya nggak punya area yang terlalu besar. Jadi saya lebih memanfaatkan media-media tanam seperti ini. Alhamdulillah saya sudah tanam kangkung, saya tanam pokcoy, dan juga tentu kalau kalian lihat videoku sebelumnya, I am so in love with flowers and plants. Jadi kalau kalian bisa lihat all my plants and flowers in my other videos, it's also brings so much joy to me. Kalau misalnya pagi-pagi nyiram tanaman, itu tuh memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang biasanya saya lakukan adalah do home makeover, ya. It can be like room makeover, atau misalnya yang paling simple mungkin kalau kalian lihat juga di videoku sebelumnya, I did some kind of desk makeover, ya. Jadi ngerapin meja itu juga memberikan sense of joy and calm. Jadi kalian bisa coba itu. Untuk konsep saya lebih menyukai konsep yang minimalis, Skandinavian, dan juga estetik. Jadi kalau untuk mewakili ketiga hal ini kadang agak challenging juga, karena kalau misalnya minimalis saya biasanya lebih ke konsep hitam putih. Untuk Skandinavian lebih banyak didominasi dengan kayu-kayu, dan juga untuk estetik saya lebih banyak juga misalnya menggunakan dried artificial flowers. Jadi saya biasanya menggunakan bunga-bunga kering seperti itu. Dan seperti yang kalian lihat, I'm so in love with greens and also motivational words. Jadi di mana-mana tuh pasti ada pajangan kata-kata. Nah, untuk yang selanjutnya adalah saya biasanya juga memasak. Saya finally learn to cook setelah bertahun-tahun lamanya saya nggak punya ability to cook. Saya nggak jago masak, tetapi karena kondisi WFH saat ini mengharuskan saya untuk memang rajin-rajin masak di rumah, and actually I learn a lot. I also learn to eat healthy food. Biasanya setiap hari I almost eat like junk food. Tapi dengan adanya WFH ini jadi lebih banyak makan sayur. Makanya tadi saya mulai nanam sayur, dan juga banyak makan buah of course, dan juga banyak makan makanan sehat yang tentu bebas MSG. Dan selanjutnya hal yang bisa membuat kalian
bahagia, merasakan ketenangan di rumah, itu kalian bisa membaca buku. Kalau saya, I love to collect some kind of motivational, uplifting content. Banyak, jadi buku yang berkaitan dengan positivity, searching for the happiness, relaxation. I also read some kind of like a dream catcher book, how to be productive at home, some kind of those things. Kalau misalnya buku-buku seperti ini, it's a perfect combination. Kalau misalnya kalian lagi search for the calm and peace, kalau kalian baca buku-buku seperti Chicken Soup, itu kalian akan lebih banyak appreciate life. Dan kebiasaan saya ya seperti ini, biasanya kalau misalnya nemu kata-kata yang ngena banget, itu biasanya saya highlight seperti ini. Dan next, setelah saya highlight, biasanya saya akan pindahkan ke journal atau planner saya, supaya itu menjadi pengingat buat saya, karena I almost do journaling every day. Jadi kalau misalnya saya nulis kayak gitu di jurnal, itu tuh kayak selalu akan menjadi pengingat buat saya. The next one is drink tea or coffee. Tapi kalau menurut saya yang benar-benar membawa sense of calm itu hot tea sebenarnya. Tetapi kadang saya juga suka baca buku sambil ditemani dengan iced tea. So it doesn't really matter mau hot tea or iced tea, it's okay menurutku, as long as it's tea, ya. Jadi kalau coffee, honestly not a big fan of coffee. Dulu waktu kuliah di Australia, I almost drink coffee every day, but it's been 5 years right now, and don't really drink much coffee compared to what I did 5 years ago. Oh ya, karena sekarang kondisinya lagi stay home, saya mengurangi untuk keluar rumah. Jadi biasanya saya juga menyajikan minuman itu seakan-akan minumannya itu disajikan di tempat favorit saya. Jadi it can bring such happiness. Nah, yang selanjutnya adalah diffuser. Diffuser ini dengan menggunakan essential oil, saya rasa ini juga banyak banget yang bisa memberikan efek relax. Biasanya saya pakai diffuser seperti ini kalau misalnya lagi mau menulis sesuatu, lagi baca sesuatu, atau misalnya kalau lagi pas mau tidur, selalu menyalakan diffuser seperti ini. Nah, sebenarnya bagi pengganti diffuser ini kalian juga bisa coba pakai scented candle, bisa pakai lilin. Tetapi kalau scented candle menurutku jangkauannya itu kurang luas, ya. Jadi kayak misalnya nih, saya biasanya pakai scented candle kalau misalnya lagi belajar menggunakan meja belajar, atau naruhnya di samping tempat tidur. Tapi kalau itu karena dekat. Kalau misalnya dia jauh, saya biasanya pakai diffuser saja, and any diffuser will work. Untuk journaling, actually I started journaling this year on January. Jadi tapi lebih di-boost lagi saat adanya pemberitahuan untuk WFH di rumah. Jadi saya punya lebih banyak quality time dengan diri sendiri, and that's where I started journaling.
Jadi journaling ini sebenarnya saya lebih banyak nulis tentang apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa ketakutan saya, apa kekhawatiran saya, apa harapan saya. Ya hal-hal seperti itu yang kalau misalnya saya tulis tuh, saya tuh tipikal orang yang kalau misalnya nulis itu tuh akan jadi bisa lebih objektif memandang sesuatu. Karena kalau misalnya saya cuma mikirin aja, itu tuh kadang kayak jadi acak scramble kayak gitu. Padahal kalau saya lebih nyaman untuk menuliskan hal-hal yang menurut saya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Jadi saya bisa lebih objektif untuk memahaminya. Jadi kalau misalnya nih saya nulis satu ketakutan, satu kekhawatiran, kalau dengan menulis saya tuh bisa jadi lebih objektif menilai apakah ini benar-benar patut untuk dikhawatirkan atau enggak. Nah, yang selanjutnya adalah search for new hobby, tapi new hobby yang doesn't make you stress. Jadi kalau saya pribadi Februari ini mulai menikmati designing, dalam artian saat ini saya lagi mengerjakan kegiatan yang menurut saya sekalian explore diri. Jadi saya ngerjain buku jurnal yang saya edit sendiri, dan I hope it will be released soon, and I hope you will like it. Jadi ya seperti itu, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi total ada berapa ya? Ada sekitar 8-9 hal yang dapat memberikan efek peaceful and calm, dan saya harap kalian juga bisa menemukan hal-hal yang bisa mendatangkan rasa tenang dan juga kebahagiaan, meskipun kondisi saat ini kita lagi disuruh banyak di rumah, dan saya harap kita bisa tetap produktif dan juga tetap bisa saling berbagi satu sama lain, memberikan energi positif satu sama lain, dan juga memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan satu sama lain. I think that's the end of this video. I hope you like it. Jangan lupa untuk nonton video-video saya sebelumnya. Kalau misalnya kalian tipikal yang suka dengan video-video seperti ini, yang berkaitan dengan kegiatan di rumah, home decor, atau misalnya silent vlog, I have several videos that is silent vlog. You can also check my other videos. I created a playlist related to this under calm and peace at home section, and that's it, I think. Oh yeah, don't forget to put your like, comment, and subscribe. Jangan lupa masih tekan tombol like, dan leave your comments, dan juga subscribe channel ini biar aku bisa lebih produktif untuk buat video-video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day, have a nice weekend. Bye.